Halo guys, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang bisa nggak sih kabel yang seperti ini itu dipakai buat kabel listrik. Seperti ini kan umumnya kabel untuk speaker ya. Dan ini memang shieldnya bagus dan keras, dan dia jenis serabut. Memang cocok untuk mobility ya. Tapi kalau digunakan untuk listrik seperti ini cocok nggak kira-kira? Nah, di sini saya pernah pakai yang kayak gini buat terminal listrik, dan ternyata nggak oke. Kenapa nggak oke? Mari kita bahas. Oke, di sini udah saya buka ya sebelumnya. Ini, nah awalnya tuh nggak nyala buat ngecharge. Ternyata setelah dibuka, teman-teman bisa lihat ini ada korosi di sini di dalamnya. Padahal ini nggak kena air loh. Bentar, bautnya saya ambil dulu. Nah, ini korosi. Cara ngeceknya gimana? Kita pakai alat yaitu ini avometer atau multimeter mode continuity atau mode dioda. Nah, ini. Nah, bunyi. Oke, sekarang kita buat ngetes terminal ini. Ini kabel yang ujungnya, dan ini masih satu frame ya, bukan kabel lain. Sebentar, kita rapikan dulu. Oke, lanjut lagi. Ini sudah saya gulung ya, yang mengartikan di sini kabelnya satu frame, jadi bukan kabel dari tempat lain. Nah, ini kita pinggirkan dulu. Oke, kita udah set ke mode continuity atau mode dioda. Lalu kita tempelkan di salah satunya di sini untuk cek apakah dia sambung atau tidak. Kalau sambung dia bunyi. Nggak nyambung ya? Oh, nyambung. Nah, lagi. Nah, oke, jadi yang hijau ini normal ya, tersambung dari ujung sini sampai ke ujung sini. Nah, lalu yang putih atau yang bening ini, yang ini kita pinggirin, kita tempelkan di sini. Oke, nggak bunyi. Di sini juga nggak bunyi. Oke, nah itu cara mengetahui kabel itu putus di dalam atau enggak gitu ya. Kemarin nih waktu sebelum saya bongkar, saya tes dulu gitu. Terus begitu dibongkar baru deh ketahuan kalau di sini ada korosi, padahal nggak kena air. Jadi intinya kabel seperti ini tidak disarankan untuk digunakan membuat terminal listrik seperti ini, atau orang bilang colokan atau roll kabel dan sejenisnya. Ini tidak sesuai karena ini peruntukannya buat speaker, dan sepertinya buat speaker juga nggak bagus-bagus amat ya seperti ini, karena kabel speaker juga ada yang khusus lagi sih. Dan akhirnya saya beli yang kabel khusus listrik. Nah, ini saya nggak di endorse ya oleh Kitani. Ini saya pakai kabel merek Kitani. Nah, karena dari dulu ketika saya pakai kabel ini kualitasnya oke sih gitu. Nah, ini ada hologramnya sih, masih baru buka tadi dari tokonya. Oke, nanti saya perlihatkan serabutnya. Kita jeda bentar. Oke guys, saya udah nemu pisau. Ini kita iris ya buat melihat serabutnya seperti apa. Aduh, lumayan keras kabelnya. Maksudnya alot gitu ya. Dia elastis, cuma alot aja gitu buat diiris. Ya. Nah, seperti ini dalamnya. Oh, belum terpotong semua. Oke, yang shield padang luar udah kita potong. Sekarang kita lihat yang bagian dalam. Ada
kita gunting ya. Susah juga pakai tang karena saya nggak ada pemotong kabel ya guys ya. Nah sip, dia berjenis serabut. Nah bisa teman-teman lihat, nah serabutnya dia lebih tebal. Nah, seperti ini. Kita buka yang sebelahnya yang warna hitam ya. Nah sama. Oke, jadi untuk kabel pastikan teman-teman sesuaikan proper pada peruntukannya ya. Untuk kabel listrik ada beberapa jenis, NYM, NYF, NYF atau apa itu saya lupa. Jadi teman-teman sebelum beli perhatikan peruntukannya untuk apa dan lihat dulu kodenya. Atau mungkin kabelnya mau ditanam di tanah atau mungkin untuk sekedar kabel di rumah. Yang penting teman-teman perhatikan dulu kode kabelnya dan beli yang proper, yang sesuai ya. Memang untuk kabel seperti ini lebih mahal daripada ini sih, tapi ya kembali lagi ke teman-teman. Kalau ini dia ya memang sudah peruntukannya, safety juga insya Allah terjamin. Kalau seperti ini ya sama-sama bisa nyala sih, tapi ya seperti itu. Kalau seperti ini korosi kemudian dia digunakan untuk beban, timbul panas, kan bisa menimbulkan resiko kebakaran atau bahkan resiko kerusakan pada perangkat listrik teman-teman. Misal nih charger laptop, nah listriknya nggak stabil, akhirnya bisa timbul kerusakan pada charger maupun pada laptopnya. Oke, demikian saja pembahasan kita atau ngobrol-ngobrol kita soal kabel. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silakan tulis di bawah di komentar ya, atau mungkin ada saran bisa juga di bawah, dan jangan lupa thumbs up and subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.